Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Buat kalian yang mungkin sedang merasa jatuh, terluka, patah hati, atau mungkin yang punya banyak masalah, nah, video ini merupakan video yang tepat kalian tonton. Karena kali ini kita akan menelaah kata-kata mutiara dari 8 tokoh terkenal untuk menambah dan memberikan kita cara pandang terhadap suatu permasalahan yang mungkin sedang kita alami. Langsung saja yuk simak videonya berikut ini. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Jika sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib ini setidaknya menekankan pada beberapa hal. Pertama adalah tentang keridoan atau kerelaan menerima semua yang telah ditetapkannya untuk kita. Sikap rela atau lapang dada akan memberikan kita ketenangan walaupun seburuk apapun situasi yang terjadi menimpa kita. Sikap lapang dada juga merupakan langkah mendewasakan diri yang paling baik, karena dalam hidup ini semua ada kekurangan dan kelebihan. Jadi, kita tidak perlu kaget dan tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi suatu keadaan yang tidak sesuai harapan. Kedua adalah tentang syukur. Dalam hal ini, meskipun yang terjadi adalah sebuah kesedihan, tapi ketika kita mampu mengolah hati dan pikiran kita untuk mensyukuri kesedihan itu, maka kita akan mendapat lebih banyak hikmah dan pelajaran darinya, ketimbang kita meratap dan berlarut-larut dalam kesedihan. Ketiga adalah tentang sikap lebih menghargai kenyataan daripada harapan. Artinya, daripada lelah-lelah meratapi harapan dalam angan-angan, jauh lebih baik membuka mata dan menerima kenyataan. Sebab harapan tidak jauh beda dengan hayalan, dan kita tidak hidup dalam hayalan. Kita hidup dalam dunia nyata yang terbentang luas di depan kita. Kedua, Imam Al-Ghazali. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Nilai yang terkandung dalam kata-kata ini sangat perlu untuk kita pahami untuk menjajal era modern ini. Era di mana kita sering menyaksikan hujat-hujatan yang tidak perlu di media sosial. Era di mana kita sering main hakim sendiri tanpa pikir panjang. Ya, hal-hal seperti hujatan dan main hakim sendiri tidak akan menguntungkan siapa-siapa, hanya menguntungkan kebencian itu sendiri. Dan kebencian tidak akan membawa kita kemana-mana, dia hanya akan menambah penyakit. Cobalah pahami kata-kata bijak dari Imam Al-Ghazali tersebut. Jika kita ingin menjadi manusia dewasa yang beradab, maka kita tidak boleh melihat suatu permasalahan sebatas kulit luarnya saja. Sebab, tidak ada orang yang selamanya baik, dan tidak ada pula orang yang selamanya buruk. Sejahat apapun orang, suatu ketika dia pasti pernah baik, dan suatu saat kita yang menganggap diri sendiri lebih baik dari penjahat pasti akan sempat berada di posisi yang salah. 3. Jack Ma. Ketika orang berpikir terlalu tinggi tentang Anda memiliki tanggung jawab untuk tenang dan menjadi diri sendiri. Sebagian dari kita mungkin pernah mendapat pujian yang sangat tinggi. Bahkan kita pikir pujian itu lebih tinggi daripada kemampuan dan apa yang pernah kita lakukan. Itu terkadang menjadi beban tersendiri. Nah, kata-kata dari Jack Ma ini bisa menjadi pembebas kita dari beban pujian yang terlalu tinggi. Kita tidak perlu bersusah payah untuk menjadi apa yang ada dalam pujian orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah cukup menjadi diri sendiri saja. Dan ingat, pujian itu diciptakan oleh orang lain. Jika mereka memuji sampai terdengar bukan seperti diri kita sendiri, itu artinya mereka sedang menyebut orang lain, dan itu bukan diri kita. Kalau jati diri kita tidak sesuai dengan pujian mereka, maka merekalah yang sedang berbohong. Memang, di satu sisi pujian itu adalah motivasi untuk berkembang. Namun ingat, kita juga memiliki keterbatasan, tidak perlu terlalu bercermin pada pujian itu. Hal ini sebenarnya tidak terbatas pada pujian saja, namun konsep yang serupa juga perlu kita terapkan pada kata-kata yang berbau hinaan tak berdasar, gosip,
dan kata-kata lainnya yang tidak mencerminkan diri kita sendiri. 4. Nelson Mandela. Saya bukan orang suci, kecuali jika Anda menganggap orang suci sebagai orang berdosa yang terus berusaha menjadi baik. Semua orang pasti pernah salah. Untuk itu akan terlihat aneh jika kita mencari orang yang benar-benar suci dari kesalahan. Kesalahan dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Terlebih lagi jika kita tengok apa yang berlangsung di dunia saat ini. Dunia di mana orang yang melakukan kebaikan bisa dipandang salah, apalagi orang yang benar-benar melakukan kesalahan. Karena memang serelatif itulah dunia. Ada 7 miliar manusia di dunia, itu artinya ada 7 miliar sudut pandang. Dan kita tidak bisa berharap semuanya akan memandang kita baik. Sebenarnya inilah mengapa diperlukannya agama sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Agama muncul untuk mereduksi kerelatifan tentang perkara benar salah. Namun meski begitu, dalam agama manapun tidak ada orang yang benar-benar suci dari kesalahan. Ini berarti meskipun keberagaman sudut pandang itu sudah direduksi oleh keberadaan agama, tapi tetap saja tidak ada yang benar-benar suci dari kesalahan. Sehingga inilah esensi dari kata-kata Nelson Mandela ini. Bahkan dalam agama Islam hal ini juga diakui, di mana orang yang bersalah dan berusaha memperbaiki dirinya lebih baik daripada orang yang merasa tidak pernah bersalah. Kelima, Tuan Guru Bajang. Sehebat apapun sebuah revolusi atau perubahan, senjata terbaik untuk menghadapinya adalah akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik, adab yang baik, dan segala kebaikan adalah senjata terbaik dalam menghadapi perubahan. Perubahan dalam hal apapun, entah itu perubahan dalam budaya, teknologi, keadaan, dan sebagainya, semuanya bisa ditangkal oleh akhlak yang baik. Walaupun sekarang dalam bidang teknologi yang dikebut-kebut adalah metaverse atau dunia digital, akhlak yang baik akan tetap menjangkaunya. Jika kita ambil contoh dalam hal ini yaitu kejujuran, coba pikirkan, dunia mana yang akan bertahan tanpa kejujuran? Entah digital maupun kenyataan, tidak akan bertahan tanpa kejujuran. Dan bukan hanya kejujuran, tetapi juga keadilan, amanah, sabar, positive thinking, dan banyak lagi akhlakul karimah yang menopang kehidupan kita saat ini. Terlalu banyak sejarah peradaban manusia yang membuktikannya. Peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, Romawi kuno, Persia, Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, Sriwijaya, Majapahit, Nazi, dan lain sebagainya. Mereka runtuh karena didasari oleh kehilangan pegangan atas akhlakul karimah. Perubahan dalam hal apapun, dalam skala apapun akan tetap dapat ditangkal oleh akhlak yang baik. Ketika tawa seketika berubah menjadi tangis, maka akhlakul karimah solusinya. Begitu juga ketika tangis seketika berubah menjadi tawa, maka akhlakul karimah tetap menjadi pegangan. Akhlak yang baik akan memberi kita kehormatan, kepercayaan, kemuliaan, dan segala yang dibutuhkan untuk mencapai kata perdamaian. 6. Plato. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Kata-kata ini sangat cocok untuk para pemimpin, pejabat, dan politisi yang memegang peran penting dalam masyarakat. Tidak sedikit orang yang terjun dalam dunia politik menebar janji keadilan, tapi ujung-ujungnya menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan keadilan sama sekali. Selebihnya kata-kata dari Plato ini sepatutnya kita tanamkan sebagai prinsip kita dalam menjalani kehidupan, bukan hanya pada perkara politik, namun juga pada setiap aspek kehidupan. Sebab keadilan salah satu bagian terpenting dalam akhlakul karimah. Kalau keadilan tidak dihiraukan lagi, maka peradaban terkuat pun akan punah. 7. Leonardo da Vinci. Semua pelukis harus mengawali kanvasnya dengan siraman warna hitam, karena semua hal di dunia itu gelap sampai tersingkap cahaya. Mungkin kita sudah menyadari awal dari kehidupan manusia di bumi yaitu kegagalan Nabi Adam alaihissalam menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu merupakan kegelapan yang memulai dunia kita. Setelah kegelapan itu muncul cahaya yang disebut Islam, agama yang mengajarkan kita cara bertaubat dan cara mengatasi masalah dalam hidup kita.
Bahkan setiap bayi yang lahir di dunia ini memulai kehidupannya dengan menangis. Lalu kemudian kasih sayang dari orang tuanya akan memberikan cahaya pada kehidupannya. Sama seperti ketika kita berangkat sekolah dengan perasaan gelisah karena akan mempelajari mata pelajaran yang tidak kita senangi. Lalu buah dari pelajaran yang kita dapatkan adalah kemampuan kita semakin meningkat. Itulah cahaya yang terbit kemudian. Dan yang paling populer adalah Nabi Muhammad SAW yang lahir pada zaman jahiliyah yang gelap. Lalu beliau menjadi pelita yang menerangi peradaban manusia hingga sekarang. Semuanya dimulai dari kegelapan, hingga suatu saat muncul cahaya yang menerangi. Jadi, jangan khawatir kalau ditimpa kesedihan, karena setelah gelapnya kesedihan itu, pasti ada cahaya kebahagiaan. Ya, jangan khawatir. 8. Aristoteles. Penilaian kita ketika kita senang dan ramah tidak sama dengan penilaian kita ketika terluka dan rapuh. Manusia adalah makhluk emosional dengan kemampuan yang terbatas. Jadi, jangan heran jika kita mendapat penilaian buruk dari orang lain. Penilaian orang bukan sebuah kepastian. Itulah yang disebut dengan relatif, seperti yang kita singgung sebelumnya. Atau, jika kita menelaah pada diri kita sendiri, penilaian kita terhadap suatu keadaan sangat bergantung pada apa yang kita rasakan. Untuk itu, saat melihat orang lain melakukan kesalahan, cobalah sebisa mungkin menyelami keadaan orang itu dan memposisikan diri pada posisinya, hingga kita akan mengerti motif di balik tindakannya itu. Misalnya, ketika seorang mencuri sepotong kue, daripada langsung menyalahkannya dan menghakiminya, cobalah tengok keadaan dan latar belakangnya. Mungkin saja baginya sepotong kue itu sangat berharga untuk menyambung hidupnya. Meskipun bagi kita mungkin sepotong kue sangat murah harganya. Tapi bagi si pencuri, sepotong kue itu sangat mahal karena keadaannya yang susah, hingga dia tidak memiliki banyak pilihan. Dan bagaimana jika kita berada pada keadaan si pencuri itu? Ya, hal itu akan memberi kita banyak hikmah dan pelajaran. Jadi, itulah dia kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh terkenal yang semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, terlebih dalam aspek karakter dan cara kita menyikapi setiap keadaan yang menimpa kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.